Kalau Thunder 125 identik dengan sahabat Pertamina, sebenarnya di atasnya ada lagi Thunder 250. Orang Indonesia banyaknya taunya Thunder itu 125 cc. Pada zaman itu emang motor yang rame banget, bisa dibilang laku banget karena motor laki yang cc-nya cukup kecil ya dan terjangkau itu emang Thunder 125. Tapi sebenarnya dari tahun 99 Suzuki Indonesia tuh udah jual yang namanya Thunder tapi cc-nya 2,5. Dan di sebelah gue ini adalah motornya yang memang sudah dimodifikasi, nanti akan kita bahas ya. Tapi motor ini sebenarnya menarik banget karena bisa dibilang motor yang salah timing untuk dijual. Tapi juga sebenarnya motor yang ganteng juga teman-teman. Jadi Thunder 250 itu dulu dijual dari tahun 99 kira-kira teman-teman sampai 2000-an tengah. Jumlahnya emang nggak banyak karena beberapa hal. Yang pertama, dia bisa dibilang untuk tahun segitu tuh lumayan mahal. Karena generasi awal Thunder 2,5 itu masih full import dari Jepang. Baru setelah itu ada yang bisa dibilang dibuat di Indonesia tapi semi knockdown lah ya. Karena parts-partsnya datang dari Jepang kemudian dirakit di sini. Nah, jadi memang harganya dibanding kompetitornya pada tahun itu lumayan lebih mahal teman-teman. Nah, sedikit info, tahun itu kompetitornya itu ya ada Tiger 2,5, ada Tiger 200, ya kan yang paling terkenal pada zaman itu. Kemudian yang bikin motor ini juga tidak begitu laku ya karena waktu itu Indonesia mengalami krisis moneter tahun 98. Suzuki ini mengeluarkan dua motor yang menurut gua salah launching ya. Thunder 2,5 ini sama satu lagi adalah RGR Gamma. Ini buat yang tahu, coba tulis tahu nggak RGR Gamma 150 itu juga motor yang susah banget tuh nyarinya. Jadi karena beberapa faktor itu ya, akhirnya si Suzuki Thunder 2,5 ini nih kurang gitu laku teman-teman. Kata yang punya infonya jumlahnya cuma 2000 unit se-Indonesia selama jualan si Thunder 2,5 ini membuat motor ini emang cukup sulit ya ditemukan di jalan karena biasanya di jalan kita lihat tuh Thunder 125 yang identik buat isi BBM Pertamina itu. Nah kalau yang ini sudah langka, susah, jadi sekarang menjadi barang yang cukup disimpan lah sama para penggemar Suzuki teman-teman. Kalau ngomongin soal desain, motor ini identik dengan motor tahun 2000-an awal, 90-an akhir teman-teman ya kan. Sasis tubular, lampu bulat, motor yang laki banget. Yang karena memang pada zaman itu impian motor-motor anak-anak SMA itu ya motor-motor begini. Beda kalau sekarang impiannya kan Aerox. Nah kalau dulu kayak gini nih teman-teman. Dulu anak SMA harus bisa kopling kayaknya. Kalau sekarang coba tulis siapa anak SMA yang nggak bisa kopling? Karena keseringan bawa Matic. Coba tulis, jujur aja tulis di bawah di kolom komen. Nah dulu pada impiannya motor-motor tuh kayak begini. Dan ini memang masih bisa dibilang desain yang bentukannya everlasting lah ya. Karena sampai sekarang bentukannya masih ganteng. Beberapa motor-motor baru yang bentukannya masih everlasting kayak gini. Contohnya ada apa? RE ya kan, Triumph, tuh lampu bulat, bentukan kaki begini. Itu masih ganteng sampai kapanpun teman-teman. Yang ini memang desainnya masih dari Jepang. Dan ini kode sasisnya tuh juga GS. Jadi bisa dibilang ini keluarga Suzuki GS lah ya. Dan itu keluarga yang panjang banget teman-teman. Iya kan, banyak banget. Cuma kalau di Indonesia dia dikenal dengan nama Thunder 2,5. Yang bikin keren adalah di bagian mesin. Karena sebenarnya kalau secara looks dia memang mirip banget sama Thunder 125 walaupun sebenarnya beda silsilah keluarga ya teman-teman, beda kode sasis juga. Tapi kalau secara mesin ini yang bikin beda banget sama Thunder 125. CC-nya 2,5 dan kalau kalian lihat ya, lubang knalpotnya ada 2 teman-teman. Tapi ini bukan berarti motor ini itu 2 silinder. Jadi motor ini tetap 1 silinder 210 cc tapi istilahnya dulu orang nyebutnya twin port alias saluran gas buangnya itu 2 teman-teman. Jadi keluar dari sisi kanan dan juga dari sisi kiri, kemudian ke bawah dan nyambung menjadi 1 knalpot teman-teman. Gaya desain begini mungkin sekarang gue udah nggak pernah lihat ya, mesin 1 silinder tapi twin port ya. Pada tahun segitu ada beberapa motor lain yang bentukannya seperti ini teman-teman. Nah ini juga salah satu pembeda ya Thunder 2,5 dibandingin Tiger, karena Tiger 1 silinder, 1 exhaust juga, Scorpio juga begitu ya kan, 1 silinder 1 port exhaust. Seinget gue emang hanya si Thunder 2,5 ini ya yang bentukannya kayak begini nih. Jadi kalau dilihat looksnya dari depan itu jadi gagah banget ya, karena itu tadi 1 silinder tapi dia twin port teman-teman. Tenang, nanti akan kita dengerin suaranya.
Layaknya motor tahun segitu, ini tentunya masih karburator, teman-teman. Ya kan, bawaannya udah ukuran 32, cuman ini sudah dimodifikasi. Fitur lainnya juga yang menarik adalah ada lever dekompresi di sini, ya kan, buat bantuin nyelah ya. Ini sebuah fitur yang sekarang kayaknya udah nggak ada, teman-teman. 210 cc, satu silinder, dia menggunakan oli sebanyak 1400 ml. Bentukan mesinnya sih 250 cc pada umumnya lah ya. Cuma jujur kalau dibandingin Thunder 125, berarti Thunder 125 tuh gede banget bentukan mesinnya. Karena seinget gue emang dia bentukannya bulky banget. Sasisnya tubular, ya kan, dan ini sudah dimodifikasi dan ini sudah lumayan dipakai harian sama ownernya. Jadi banyak bekas peperangan, ya kan, perjuangan hidupnya banyak banget kelihatan di sini. Jadi ini motor yang jujur susah banget dicarinya. Gue pribadi dari dulu selalu penasaran kayak gimana sih rasanya Thunder 2.5. Di bagian belakang pun tipikal Thunder pada tahun segitu ya. Jadi emang gak gitu kelihatan beda banget sebenarnya kalau dibanding sama yang 125. Di sini sudah dimodifikasi, sudah di repaint ya kan menjadi GSX 2.5. Tapi salah satu keunggulan atau daya tarik gua terhadap motor ini adalah memang tadi itu, motor ini terlihat seperti like 125 ya kan. Tapi sebenarnya 2.5, dan 2.5-nya pun juga bukan 2.5 biasa. Karena dia 2.5 single cylinder tapi twin port, teman-teman. Kalau kalian bertanya, penerusnya Thunder 2.5 itu siapa? Jadi waktu itu Suzuki sempat kosong beberapa tahun untuk lineup 2.5, teman-teman. Setelah Thunder 2.5 kosong, baru habis itu ada motor Suzuki Inazuma. Nah, Inazuma ini sebenarnya kalau secara garis silsilah sudah berbeda dari Suzuki Thunder 2.5, dan itu sudah lebih modern, bentuknya juga cukup berbeda ya dengan Suzuki Thunder ini. Tapi nggak apa, itu juga motor yang menarik, nanti suatu saat akan kita bahas juga di channel ini, teman-teman. Sekarang gue pengen bahas tentang perawatan nih, si Thunder 2.5 nih kayak gimana sih, ya kan? Susah apa enggak, ribet apa enggak, dan tentunya Suzuki seperti pada umumnya, biasanya spare partnya udah mulai ribet nih nyarinya. Sudah bersama yang punya di sini, Mas Rangga, ya kan? Nah, Mas, lo ini udah punya dari tahun berapa nih? Basically gue beli ini bahan tahun 2021. Tadinya mah bentuknya nggak begini. Tahun segitu boleh tahu nggak berapa tuh? Bahan? Gue beli bahan itu seharga 14,5 juta. 14,5 ya? Yes. Sekarang mungkin bisa dibilang harganya masih segitu kali? Atau udah lebih naik sekarang? Gelap. Gelap, ya. Ya, gelap. Karena emang jumlahnya nggak banyak ya teman-teman. Dan nggak tau, nyari di Facebook Marketplace juga agak susah nemu Thunder 2.5 ya. Benar. Dan ini sudah di repaint ala Suzuki banget ya. Kalau pecinta Suzuki dari Suzuki yang tua pasti tahu nih livery apa. Sebenarnya livery apa sih? Coba ceritain dikit deh. Ini gue terinspirasi dari RGV 500, eranya XR74. Kalau kalian tahu itu pasti pernah nonton GP 500. Ini yang livery factory-nya sebelum punya sponsor Pepsi. Ya. Kalian tahu nggak sih GP 500 itu apa? Saya tahu nggak sih? Apa? GP 500. Tahu. Oh tahu. Ya GP 500 tuh MotoGP tahun segitulah teman-teman. Ya. Jadi balap motor dunia championship. Kalau sekarang kan sebutannya MotoGP. Dulu sebutannya GP 500. Ini angkatannya GP 125-nya dulu Valentino Rossi sempat disentul tuh, teman-teman. Sama siapa yang dari Kawasaki? Om Tobun. Oh Tobun. Om Tobun. Sebelum kita bahas modifikasinya, gue pengen tahu dulu Thunder 2.5. Suka errornya apa sih? Atau penyakit apa yang masih dicari tahu sebelum beli? Basically sih sebenarnya ini motor kalau nemu bahan nggak ribet-ribet banget ya. Karena kan ya selayaknya Suzuki kan banyak yang bilang durability-nya bagus. Memang ya, emang terbukti di motor ini. Cuman penyakit Suzuki yang khas itu cuman satu dari dulu, yang dari dulu gue pernah pakai itu cuman elektrikalnya. Ya, dalam artian tapi bukan modul-modul kayak CDI atau apa, enggak. Sebenarnya CDI segala macam itu tahan banting dia bagus. Cuman yang jadi masalah adalah kadang-kadang ya jumper sana sini atau ini jadi salah penanganan, akhirnya banyaknya yang ya kena sialnya di situ. Gitu. Basically motor ini badak lah gitu loh. Tapi kalau kayak spare part fast movingnya gitu ya? Ya. Ada substitusinya nggak? Karena ini kan motor udah lama banget nggak produksi kan. Jadi ya pasti spare part di luar sana pun juga udah sisa-sisaan biasanya. Tapi ada parts kayak misalnya filter oli, kemudian apa kayak ring piston gitu. Itu tuh banyak substitusinya nggak? Nggak ribet ya. Jadi dalam artian kalau ngomongin substitusi
nearly nol ya. Tapi gue belum ngulik segitunya apa yang bisa diganti apa. Cuman kalau ngomongin spare part, marketplace banyak kok, dalam artian istilahnya dari yang recehan ya kayak cuman karet-karet atau part itu masih banyak. Basically bodinya pun juga spare part karet-karet itu masih share beberapa sama Inazuma yang yang karet-karet tatakan tangki atau apa itu masih dipakai juga. Pun juga yang 125 bisa juga pakai buat karet-karetnya. Cuman kalau mesin masalah piston, block up segala available, jadi nggak usah takut. Itu yang main Suzuki spare part yang nggak ada, itu cuma mitos. Asal tahu lubangnya aja sebenarnya. Nah, ini gue pengen coba sedikit bahas modifannya nih. Jadi ini pelek udah gantian ya. Pelek udah diganti Asahi ya, dan ini bukunya bawaan homogenya Suzuki ya. Ya bisa dibilang nggak cuma moge sih, karena pelek ini line up-nya dipakai dari 250 sampai 1100 ada dengan berbagai macam ring dan ukuran lebarnya beda-beda gitu. Oke, nah ini kalipernya juga udah ganti Brembo-nya apa nih? Ini basically ya Brembo OEM pada masanya, jadi kayak banyak ditemuin di salah satunya di Kagifa Mito juga pakai line up yang sama. XJR pun pakai yang ini, terus GSX 400 Impulse pakai ini. Jadi bisa dibilang ini Brembo OEM pada masanya, kayak kalau sekarang apa sih M4 ya atau apa gitu. Oke, jadi ini emang modifannya period correct ya, berusaha di period correct kan. Karbu juga udah diganti ya. Ya. Keihin PWK 32. Alasannya kenapa ganti Keihin? Kalau gue mungkin karena gue menikmati motor itu bukan dari, ya kalau dibilang aesthetically yes, cuman gue lebih suka performance top. Jadi gue sendiri kenapa ganti PWK ini untuk istilahnya menghilangkan limit dari pabrik yang disunat. Gitu. Oke, nah ini yang bikin gue suka juga adalah shock breaker belakangnya. Ini pakai Daytona ya? Yes, Daytona SS by Showa. Tahun segitu emang period correctnya ini ya kira-kira. Yes, kalau mau upgrade lah ya teman-teman. Benar. Jadi ini lepasannya motor apa kalau ini tahu nggak? Bukan lepasan, jadi memang dijual. Oh, ini aftermarket, aksesoris memang. Full. Ada Daytona sebagai aksesoris ya? Betul. Bukan Daytona sebagai OEM. Oh, oke. Kaliper belakang? Kaliper belakang sebenarnya ya karena motor ini kan never ending project ya. Kaliper belakang ini kebetulan gua nggak nemu OEM yang tahun yang sama. Mungkin ada, cuman gue belum istilahnya gue belum punya effort untuk nyari ke arah situ. Jadi untuk sementara gue pasangin punya Satria R aja. Ini pakai swing arm standar tapi? Ini swing arm standar. Ya. Karena bawaannya Thunder 2,5 tuh tromol belakangnya ya? Ya benar. Sebenarnya sebenarnya swing arm ini nempel di keluarga GS. Jadi GS yang besar pun juga belakangnya ada yang udah disc juga. Kalau nggak salah GS yang di atas 500 apa? Tapi GS 500 juga harusnya ya? GS 500 itu sebenarnya udah line up yang beda. Jadi istilahnya evolusi dari GS ini GS lama. Ya, gitu. Jadi emang Suzuki Thunder 2,5 nih cukup cocok dibikin moge look karena emang mesinnya udah gede, twin port. Jadi biasanya kalau mau dibikin besar looks-nya itu cukup cocok teman-teman. Nah, kayak gimana suaranya? Habis ini kita nyalain. Nah, motor tahun segini biasanya suka ada ritual-ritualnya sendiri untuk nyalain teman-teman. Coba Mas, enggak tutorial atau ininya gimana caranya? Prosesnya? Jadi basically cara ngengkolnya tuh ya kayak umumnya aja ya. Cuman bedanya kalau kita nggak narik tuas dekompresi ini berat. Bukan beratnya kayak batu. Oke. Ya, jadi basically cara nyalainnya tarik dulu ini, terus kita jadiin istilah kita cari topnya lah gitu loh, tarik, sampai dia turun ya kan, oke, baru. Jadi ini adalah suara 1 silinder 2,5 twin port. Sebenarnya kalau secara suaranya kayak 2,5 1 silinder aja ya. Ya bisa dibilang kayak ini ya, kayak CBR yang 250R itu kan sama-sama 1 silinder, cuman lebih modern sama ada radiator. Basically sama aja. Nah, tipikal motor tahun segitu yang masih karbu dan masih diengkol tadi itu teman-teman harus bisa mencari top apa istilahnya? Topnya ya? Iya, top ya, benar. Topnya. Karena kalau enggak
lebih susah ngengkolnya. Jadi itu adalah salah satu ritual yang nggak banyak nih anak-anak sekarang tahu karena udah terbiasa pakai injeksi, cuma tinggal pencet doang. Oke, kompresi dulu ini dulu. Udah. Oh, setengah sampai stack. Oh, enggak gitu. Pelan-pelan sampai setengah. Jadi pakai kaki. Belum. Tuh. Nah, udah. Baru tendang semua. Gak usah di ya. Thunder 2,5. Ini posisi riding begini nih, posisi riding sudah susah sekarang. Nyaman, ya kan? Posisi riding maco. Masa-masa dimana motor 2,5 tuh kecil. Ini generasi motornya sudah mulai hilang gitu teman. 2,5 tapi ramping. Tenaganya ya lebih kencang lah dibanding Thunder 125. Enak ya motor ramping itu. Ini beneran posisi ridingnya santai banget sih kalau ini. Cuma ini karena bannya udah diganti gede nih velgnya, jadi sedikit berbeda nih. Karena aslinya motor ini bawaannya masih jari-jari. Ada yang pernah punya pengalaman sama motor Thunder 125 atau 2,5? Coba deh tulis di kolom komen di bawah deh. Thank you banget nih Mas Rangga sudah boleh nyobain Thunder 2,5-nya. Akhirnya gak penasaran lagi. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya di jalan. I'll see you next video guys.